warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfandari Fitriani Suci dan nanti ada satu teman saya yang bernama Hana Paskaryani. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi jasa. Yang pertama, jadi industri jasa itu memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia. Seiring dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP. Jadi GDP ini adalah salah satu indikator penting yang mengukur kesehatan perekonomian suatu negara. Jadi sektor jasa ini makin mendominasi perekonomian negara maju. Industri jasa sangat beragam kaitannya dan berkaitan dengan 4 sektor utama. Jadi sektor utama yang pertama itu adalah sektor pemerintah. Sektor pemerintah itu kayak yang ngasih kita pekerjaan, kayak contohnya rumah sakit, terus kantor polisi gitu. Terus ada sektor nirlaba swasta. Kalau sektor nirlaba swasta ini contohnya universitas, sekolah gitu. Ada sektor bisnis kayak hotel, perbankan, dan yang terakhir ada sektor manufaktur yang melibatkan para pekerjaan jasa, yaitu akuntan, arsitek, dan penasihat hukum. Di sini di slide kedua ada faktor pendorong perkembangan sektor jasa. Yang pertama itu adanya peningkatan pengaruh sektor jasa dalam menciptakan peluang bisnis baru. Jadi peluang bisnis baru ini juga dapat berkontribusi yang besar dalam peningkatan GDP yang tadi, yang salah satu indikator penting mengukur kesehatan perekonomian suatu negara. Terus ada waktu luang yang semakin banyak. Jadi kayak waktu luang tuh kayak buat kita refreshing gitu. Jadi banyak pekerjaan yang muncul kayak bisnis perjalanan wisata, terus tour guide juga ada. Terus ada yang ketiga, persentase wanita yang memasuki angkatan kerja makin banyak. Jadi wanita juga bekerja, contohnya tuh kayak jadi babysitter, penitipan anak, playground, dan lain-lain. Tingkat harapan hidup semakin meningkat. Jadi kalau tingkat harapan hidup semakin meningkat tuh kayak kita sakit terus kita mau sembuh. Nah, jasa-jasa yang dibutuhkan tuh kayak perawat kesehatan, terus konsultan kesehatan gitu-gitu. Selanjutnya ada produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks. Itu tuh kita butuhnya jasa instalasi, tuh jasa-jasa untuk reparasi juga banyak diperlukan. Yang keenam, adanya peningkatan kompleks kehidupan sehingga banyak orang yang membutuhkan jasa kayak jasa pengacara, psikolog, dan lain-lain. Lalu ada meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya alam. Ini tuh kayak kita semakin langkanya sumber daya alam, jadi kita mau kayak kebutuhan akan jasa transportasi tapi yang ramah lingkungan agar udara itu enggak tercemar. Terus yang terakhir ada perubahan teknologi berlangsung semakin cepat dan dalam hal ini menggantikan sumber daya manusia. Jadi kayak mesin ATM itu kan bisa menggantikan teller bank, tapi kalau yang terakhir ini kayaknya dia menimbulkan sisi negatif karena menjadi banyaknya pengangguran. Di sini ada tabel titik 2 dan tabel 2.2. Di sini ada kontribusi sektor jasa pada GDP yang tadi. Itu negara yang paling besar itu adalah Hong Kong 92,3, dan yang paling kecil itu Polandia di 67,3%. Dan untuk penyerapan tenaga kerja dalam sektor jasa, Hong Kong juga paling besar yaitu 91,6 dan Australia 67%. Ini adalah tren perkembangan sektor jasa. Tren perkembangan sektor jasa ini berubah-ubah sesuai dengan personalisasi, ekspektasi pelanggan, akuntabilitas, transportasi pasar, pendistribusian jasa, building, simplifikasi, dan lain-lain. Ini ada definisi dan karakteristik jasa. Jadi jasa ini tuh menurut Coulter yaitu setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang berwujud pada dasarnya intangible. Intangible itu kayak yang gak berwujud, terus gak bisa dihitung gitu, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Ini ada gambar 2.1. Kan ini ada dua, kanan dan kiri.
ada intangible sama tangible. Tangible itu yang tadi saya bilang, kalau tangible itu golongan yang nggak bisa dihitung. Terus tangible itu golongan yang bisa dihitung dan bisa dilihat. Jadi kayak garam sama mebel ini kan bisa dihitung dan bisa dilihat, itu termasuknya tangible, kayak dia lebih dominan gitu. Terus kalau intangible itu yang nggak bisa dihitung dan nggak bisa terlihat, kayak pendidikan, penerbangan itu kan nggak bisa. Terus kenapa hidangan restoran itu di tengah-tengah? Karena hidangan restoran itu bisa dihitung jumlah hidangannya, sama nggak bisa dilihat itu kayak yang masak kokinya gitu, kerjaan kokinya. Nah ini ada gambar 2.2. Ini tuh menampilkan kontinum barang, jasa, dan peralatan orang sebagai basis utama. Jadi ini kan ada barang fisik murni dan jasa murni. Maksudnya barang fisik murni itu adalah barang yang 100% barang, jadi nggak ada jasanya. Kalau misalkan jasa murni kayak tawaran barang dan diikuti oleh jasa. Kan kalau misalkan mobil kan 100% fisik kan, nggak ada jasanya, jadi itu barang fisik utama. Tapi mobil juga agak condong ke jasa murni karena jasanya tuh kayak yang bawa mobil, supirnya. Terus kalau jasa murni itu akuntan, karena dia kayak melakukan sesuatu dan diikuti oleh jasanya dia sendiri, jasa si akuntannya sendiri. Kalau restoran McDonald, kenapa dia di tengah-tengah? Karena restoran McDonald ini gabungan antara barang dan jasa. Ini Langford dan Cosenza pada 1998 berpendapat bahwa analisis barang atau jasa harus berfokus pada penentuan apakah masing-masing elemen proses jasa tertentu diperlakukan sebagai produk tangible yang tadi yang bisa dihitung dan intangible yang tidak bisa dihitung. Ini gambar 2.3. Ini tuh kita lihat elemen manfaat dari elemen itu sendiri, itu bermanfaat pada elemen jasa atau elemen barang. Lalu produknya tuh kita produksi menjadi riset pemasaran, lalu menjadi strategi pemasaran. Ini karakteristik jasa dan implikasi manajemen. Yang pertama itu intangibility. Intangibility itu kayak tidak bisa dilihat dan dirasakan. Berbeda kan, jasa sama barang tuh berbeda ya. Nah kalau misalkan jasa itu produknya itu kayak bersifat abstrak dan lebih berupa tindakan atau pengalaman. Yang kedua, inseparability itu tidak bisa dipisahkan. Jadi konsumen terlibat dalam produksi, kontak dan interaksi sangat penting. Jadi kalau misalkan barang kan diproduksi dulu baru dijual. Nah kalau misalkan jasa itu dijual dulu. Jadi kalau barang diproduksi terus dijual baru dikonsumsi. Kalau jasa dijual dulu baru bisa dikonsumsi gitu. Nah yang ketiga itu ada heterogenitas atau keberagaman. Jadi keberagaman ini kayak barangnya sama tapi konsumen maunya beda-beda. Jadi kalau kayak potong rambut kan misalkan salonnya sama tapi orang tuh maunya beda-beda. Ada yang potong pakai poni, potong pendek gitu. Itu yang contoh heterogenitas. Terus ada perishability. Ini perishability itu kayak maksudnya tuh tidak tahan lama, tidak ada partisipan, dan tidak ada sediaan. Contohnya kalau jasa tuh kayak yang tadi potong rambut kan misalkan rambut kita panjang terus dipotong pendek, ternyata salah motong. Nah itu tuh nggak bisa balik lagi ke rambut yang panjang lagi kan. Itu maksudnya perishability. Terus ada yang terakhir lock of ownership. Jadi kayak jasanya itu disewakan, jadi jasanya itu bukan punya siapa-siapa. Ini ada gambar 2.6 yaitu klasifikasi jasa. Klasifikasi jasa yang pertama itu jasa ditunjukkan pada tubuh manusia. Contohnya perawatan kesehatan, transportasi penumpang, salon kecantikan, yang tadi juga salon rambut. Terus ada jasa yang tadi jasa ditunjukkan pada tubuh manusia ini sifatnya tangible.
itu bisa dirasakan. Terus kalau yang intangible itu kayak nggak bisa dirasakan kan, itu pada pikiran manusia. Contohnya pendidikan, penyiaran, itu kan diserapnya sama otak kita. Terus jasa ditunjukkan pada barang dan benda fisik lainnya. Jadi jasanya itu untuk benda fisik, contohnya transportasi atau angkutan barang, itu kan untuk kayak mobil, jasanya untuk menyetir mobil. Terus jasa penjagaan, jadi kita menjaga barang yang kita jaga. Perawatan taman atau hewan, jadi kita ngerawat taman atau hewan itu. Sama jasa yang ditunjukkan pada aset tak berwujud, contohnya perbankan, akuntansi, keamanan, dan asuransi. Terus ini ada klasifikasi jasa lagi, tapi berdasarkan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu sambungan telepon jarak jauh, tiket kereta yang bisa dibeli dengan rail card, dan langganan tiket bioskop itu termasuk dengan status keanggotaan. Jadi kalau sambungan telepon jarak jauh kayak kita tuh jadi anggota customer service. Terus tiket kereta yang dibeli dengan rail card, kita harus jadi anggota yang ada di dalam penjualan tiketnya itu. Contohnya kayak asuransi juga, perbankan. Kan perbankan kita harus jadi orang bank dulu. Terus ada yang hubungan temporer. Kalau hubungan temporer itu hubungan yang sifatnya sementara. Contohnya jasa taksi. Terus restoran siap hidang. Kan itu kan enggak 24 jam buka, ada juga sih yang 24 jam buka. Terus ada stasiun radio dan jasa umum seperti jalan raya, parkir, dan pos. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hana Paskaryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Paskaryani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Elvandari. Dan sekarang masih di klasifikasi jasa di gambar 2.8. Di gambar 2.8 ini dituliskan klasifikasi jasa berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa. Nah, jadi di jasa ini diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu tingkat customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual dan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam mempertahankan standar yang konstan. Jadi di gambar ini ada 4 kotak. Di baris pertama ini ada tulisan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam mempertahankan standar yang konstan. Nah, pertama ini ada bioskop, restoran siap hidang, rapid transit system. Terus kotak kedua ada jasa telepon, database elektronik, dan hotel. Nah, di kotak nomor 3 pertandingan basket, jasa pelatihan, dan perkuliahan. Di kotak keempat ada operasi bedah faksi dan penata rambut. Selanjutnya di gambar 2.9 dituliskan klasifikasi jasa berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Nah, jadi di sini di sifat permintaan dan penawaran jasa ini diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks dua sumbu, yaitu ada vertikal dan horizontal. Nah, di vertikal ini menunjukkan sejauh mana sih penawaran jasa menghadapi masalah yang sehubungan dengan permintaan puncak. Nah, permintaan puncak ini apa sih? Yaitu melampaui penawaran. Nah, di horizontal yaitu ada dijelaskan tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu. Nah, di baris pertama ini ada tulisan permintaan puncak biasanya ini dapat dipenuhi tanpa penundaan. Nah, ini kotak pertama itu listrik, gas alam, telepon, unit bersalin rumah sakit, polisi, dan pemadam kebakaran itu tingkatnya cukup tinggi. Dan di kotak kedua ini ada asuransi, jasa bantuan hukum, perbankan, dan binatu. Ini tingkatnya cukup rendah. Nah, di bawahnya ada tulisan permintaan puncak biasanya melebihi kapasitas. Di kotak nomor 3 itu ada akuntansi dan perpajakan, transportasi penumpang, hotel dan motel, restoran dan bioskop. Ini tingkatnya cukup tinggi. Di nomor 4 ini jasa yang diberikan mirip dengan nomor 2, namun tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai basis dasar bisnis mereka, makanya dia tingkatnya cukup rendah. Selanjutnya di gambar 2.10 dituliskan klasifikasi jasa berdasarkan metode penyampaian jasa. Nah, jadi dikelompokkan ke dalam sebuah matriks dua sumbu, yaitu vertikal dan horizontal. Di vertikal ini sifat interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa. Nah, maksudnya ada kayak pelanggan mendatangi perusahaan jasa atau perusahaan jasa mendatangi pelanggannya.
ataupun pelanggan dan perusahaan jasa ini melakukan transaksinya lewat surat ataupun media elektronik. Di horizontalnya ini ketersediaan outlet jasa, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada single site dan multi-page site. Nah, di sini dituliskan pelanggan mendatangi penyedia jasa. Nah, contoh di single site ini yaitu ada bioskop dan jasa potong rambut. Nah, di multi-page site ini contohnya ada jasa bus, jaringan fast food. Terus selanjutnya ada penyedia jasa mendatangi pelanggan. Nah, contoh di single site ini adalah jasa perawatan tanaman, jasa pembasmian hama, dan taksi. Contoh di multi-page site ini ada jasa pos dan jasa reparasi kilat. Selanjutnya, transaksi dilakukan via surat atau media elektronik. Contoh di single site ini itu ada perusahaan kartu kredit dan stasiun TV lokal. Nah, di multi-page site ini contohnya itu ada jaringan penyiaran dan perusahaan telepon. Selanjutnya, ditinjau dari sumber pendapatan, ada 3 macam jasa. Yang pertama itu ada sumber dana yang utama itu berasal dari pelanggan. Contohnya itu ada perusahaan penerbangan. Yang kedua, ada jasa yang sumber dananya ini terutama dari donasi, yaitu seperti yayasan sosial. Dan yang ketiga, ada jasa yang sumber dana utama itu berasal dari pajak. Nah, contohnya itu ada instansi pemerintahan. Jadi, jasa ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 7 kriteria. Yang pertama itu ada segmen pasar. Nah, berdasarkan segmen pasar, jasa itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jasa yang ditujukan pada konsumen akhir dan jasa bagi konsumen organisasional. Nah, contoh dari jasa yang ditujukan pada konsumen akhir itu contohnya ada taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan. Nah, jasa bagi konsumen organisasional itu contohnya ada jasa akuntansi dan perpajakan dan jasa orientasi manajemen. Nah, nomor 2 itu ada tingkat keberwujudan. Berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen, maka dibagi menjadi 3 macam. Yaitu ada rented goods service, itu konsumen hanya menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu dan selama jangka waktu tertentu juga. Nah, contohnya itu ada penyewaan mobil, penyewaan video games, VCD, kayak gitu. Yang kedua ada outlet goods service, yaitu barang milik konsumen direparasi, dikembangkan ataupun ditingkatkan dan dipelihara oleh perusahaan jasa. Nah, contohnya itu seperti pencucian mobil. Nah, yang ketiga ini ada non-goods service, yaitu jasa personal bersifat intangible yang ditawarkan pada konsumen. Nah, contohnya itu kayak pemandu wisata, penerjemah, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada keterampilan penyedia jasa. Nah, berdasarkan tingkat keterampilan, maka jasa terdiri dari 2, yaitu jasa profesional yang memiliki pelanggan yang selektif, misalnya itu kayak konsultan pajak, dokter, kayak gitu. Yang kedua ada jasa non profesional, itu contohnya itu kayak supir taksi dan security. Nomor 4, tujuan organisasi jasa. Nah, berdasarkan tujuan organisasi, jasa ini dibagi menjadi jasa komersial atau jasa profit. Nah, misalnya itu sekolah, yayasan, dan perpustakaan. Nah, jasa komersial ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu menurut Stanton, Edsel, dan Walker pada tahun 1991. Nah, ini ada perumahan atau penginapan, mencakup kayak penyewaan hotel, villa, ataupun apartemen. Terus ada operasi rumah tangga, yaitu meliputi seperti perbaikan rumah, ada rekreasi dan hiburan, personal care, perawatan kesehatan, pendidikan swasta, bisnis dan jasa profesional lainnya, asuransi, transportasi, maupun komunikasi. Selanjutnya, kelima, ada regulasi. Nah, dari aspek ini, jasa dapat dibagi menjadi regulated service, yaitu seperti jasa pialang, angkutan umum, dan perbaikan. Terus yang kedua ada non-regulated service. Nah, misalnya itu ada jasa maklar, catering, kelas, dan asrama. Yang keenam ada tingkat intensitas karyawan. Nah, maksudnya ini berdasarkan tingkat intensitas karyawan, maka jasa ini dikembangkan menjadi 2 macam, yaitu equipment based service. Nah, contohnya itu seperti kayak cuci mobil otomatis, ATM.
Nah, yang kedua itu ada people based service. Nah, contoh itu seperti pelatih sepak bola, satpam, dan jasa akuntan. Yang ketujuh itu ada tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Nah, berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada high contact service, yaitu seperti universitas, bank, dokter, ataupun jasa-jasa yang lain. Dan yang kedua itu ada low contact service, nah misalnya itu seperti bioskop. Selanjutnya, jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang konsumen menjadi dua kategori utama, yaitu for consumer dan to consumer. Nah, pertama itu for consumer itu atau biasa dikenal dengan facilitating service, yaitu jasa yang dimanfaatkan sebagai sarana ataupun media untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kategori ini meliputi seperti transportasi, komunikasi, finansial, akomodasi, dan rekreasi. Dan yang kedua itu ada to consumer, yaitu human service, yaitu jasa yang ditujukan kepada konsumen. Kategori ini itu terdiri atas dua kelompok. Yang pertama itu ada people processing, baik yang bersifat voluntary maupun involuntary. Dan yang kedua itu ada people changing, itu baik yang bersifat voluntary maupun non voluntary. Next. Nah, hasil dari penelitian Stell dan Donoho pada tahun 1996 menunjukkan jasa ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 karakteristik utama perilaku konsumen, yaitu ada pertama usaha pembelian, kedua persepsi terhadap resiko, dan ketiga keterlibatan. Nah, usaha pembelian ini maksudnya adalah dengan seberapa besar energi seperti dalam hal merencanakan, melakukan perjalanan, berbelanja ataupun menunggu yang bersedia dicurahkan oleh konsumen agar pembelian itu dapat terrealisasikan. Nah, persepsi terhadap resiko ini maksudnya adalah perasaan seseorang terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan sehubungan dengan pembelian yang ia lakukan. Nah, keterlibatan ini juga merupakan tingkat kepentingan atau perhatian atas jasa yang dibeli bagi pelanggan yang bersangkutan. Nah, next. Berdasarkan ketiga variabel utama tersebut, maka jasa ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada convenience service, yaitu dengan karakteristiknya risiko rendah, usaha pembelian rendah, dan keterlibatan rendah. Nah, contohnya itu seperti jasa layanan pos dan cuci cetak film. Nah, kedua itu ada preference service, yaitu dengan karakteristik risiko rendah, usaha pembelian medium, dan keterlibatan rendah. Nah, contohnya itu ada restoran, siap santap, dan jasa fotokopi. Nah, yang ketiga itu ada shopping service. Nah, dengan karakteristik risiko tinggi, usaha pembelian medium, dan keterlibatan tinggi. Nah, contoh itu ada dokter gigi dan penata rambut. Nah, keempat itu ada specialty service dan karakteristiknya risiko tinggi, usaha pembelian tinggi, dan keterlibatan tinggi. Nah, contohnya itu ada konser favorit. Next. Nah, jasa ini masih dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori lainnya, yaitu menurut Lovelock dan Yip tahun 1996. Nah, yang pertama itu ada people processing service. Nah, pelanggan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada people processing service, yaitu pelanggan menjadi bagian dari proses produksi yang berlangsung secara simultan dengan proses konsumsi. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya adalah jasa transportasi, penumpang, dan jasa kesehatan. Nah, yang kedua itu ada possession processing service, yaitu berkenaan dengan melakukan sesuatu atas produk fisik untuk meningkatkan nilainya bagi pelanggan. Nah, contohnya itu adalah reparasi kendaraan bermotor, mengantar kiriman paket, merawat, dan membersihkan kantor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada information based service. Nah, itu tipe ini terdiri atas pengumpulan, interpretasi, dan pengiriman data untuk menciptakan nilai tambah. Nah, contoh itu ada perbankan, jasa konsultasi, akuntansi, dan pendidikan. Next, itu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini atau biasa kita kenal dengan marketing mix merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, alat-alat ini dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka
panjang dan juga untuk merancang program taktik jangka pendek. Nah, konsep bauran pemasaran ini dipopulerkan pertama kali oleh Jerome McCarthy yang merumuskan menjadi 4P, yaitu ada product, price, promotion, and place. Bila ditinjau dari sudut pandang pelanggan, maka 4P ini bisa dirumuskan pula menjadi 4C, yaitu customers needs and wants, cost, communication, and convenience. Nah, selanjutnya, dalam perkembangannya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan 4P terlampau terbatas ataupun sempit untuk bisnis jasa dikarenakan yang pertama itu karakteristik intangible pada jasa diabaikan dalam kebanyakan analisis mengenai bauran pemasaran. Nah, yang kedua, unsur harga mengabaikan fakta bahwa banyak jasa yang diproduksi oleh sektor publik tanpa harga pokok pada konsumen akhir. Yang ketiga, bauran promosi dalam 4P tradisional mengabaikan promosi jasa yang dilakukan personil produksi tepat pada saat konsumsi jasa. Nah, yang keempat ada oversimplifikasi terhadap unsur-unsur distribusi yang relevan dengan keputusan distribusi jasa strategik. Nah, selanjutnya ada pendekatan bauran pemasaran tradisional itu dianggap mengabaikan dalam mendefinisikan konsep kualitas pada intangible service, mengidentifikasi serta mengukur unsur bauran pemasaran yang dapat dikelola dalam rangka menciptakan jasa berkualitas. Selanjutnya ada bauran pemasaran tradisional juga melupakan arti penting orang atau people, baik sebagai produsen, konsumen maupun co-consumers. Selanjutnya yaitu kelemahan bauran pemasaran mendorong banyak pakar untuk mendefinisikan ulang bauran pemasaran sehingga lebih aplikatif untuk sektor jasa. Nah, 4P tradisional ini diperluas dan ditambahkan dengan 4 unsur lainnya, yaitu ada people, process, physical evidence, dan customer service. Nah, keputusan mengenai setiap unsur bauran pemasaran saling berkaitan satu sama lainnya. Tingkat kepentingan yang ditekankan pada masing-masing unsur cenderung bervariasi antar jasa. Nah, selanjutnya ada ini ada penjelasan dari 7P yang tambahan tadi. Yang pertama ada produk. Nah, produk ini merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk juga bisa berupa apa saja, berwujud fisik maupun tidak, yang dapat ditawarkan dan sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, yang kedua ada pricing, yaitu kebutuhan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategik dan taktikal, seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Selanjutnya ada promotion. Bauran promosi tradisional ini meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan, potensial, dan aktual. Metode tersebut terdiri dari perikanan, direct marketing, dan public relation. Selanjutnya ada place. Kebutuhan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial, yaitu meliputi keputusan lokasi fisik, keputusan mengenai perantara untuk meningkatkan aksesibilitas jasa bagi para pelanggan, dan keputusan non-lokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa. Selanjutnya yaitu ada people. People ini merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Setiap organisasi jasa menentukan apa sih yang diharapkan dari setiap karyawan dalam interaksinya dengan pelanggan. Selanjutnya ada physical evidence, yaitu karakteristik intangible pada jasa. Itu menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Oleh sebab itu, maka salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran adalah mengurangi tingkat risiko dengan menawarkan bukti fisik dan karakteristik jasa. Selanjutnya ada proses. Proses ini adalah proses produksi atau operasi, merupakan faktor penting bagi konsumen high contact service yang kerap kali ini berperan sebagai CEO produser jasa bersangkutan. Nah, dalam bisnis jasa, maka manajemen pemasaran dan manajemen operasi ini terkait erat dan sulit dibedakan dengan tegas. Yang terakhir itu ada customer service, yaitu dalam sektor jasa, layanan
ini diartikan sebagai kualitas total jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Tanggung jawab antar unsur bangunan pemasaran tidak bisa diisolasi hanya pada departemen layanan pelanggan saja, tetapi menjadi perhatian dan tanggung jawab semua personel produksi. Sekian dari penjelasan kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.